Saya masih sayang pada Mbak Mega saya. Jangan pernah ragukan itu. Kalau rangkulan itu untuk komitmen kebangsaan apa yang keliru? Sangat bagus sekali apa yang dicontohkan oleh Bang Surya. Apa yang salah? Apa yang keliru? Kalau rangkulan itu untuk komitmen persaudaraan, untuk komitmen kerukunan, untuk komitmen persatuan kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Zilvia Iskandar. Malam perayaan hari ulang tahun ke-8 Partai Nasdem yang digelar di G-Expo Kemayoran kemarin menjadi momen pertemuan sejumlah elit politik, terutama kehadiran Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Dalam pertemuan itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan klarifikasi sejumlah hal, terutama berbagai penafsiran sejumlah pihak terkait dengan tudingan main dua kaki, hubungannya dengan Megawati dan koalisi, serta soal salaman dan rangkulan. Sebelum memulai perbincangan pada malam hari ini, saya ajak Anda untuk menyimak terlebih dahulu pemaparan berikut ini. Yang pertama, kita akan lihat selama 1,5 bulan terakhir, publik dirundung berbagai pertanyaan dan juga muncul berbagai spekulasi terkait dengan berbagai gestur politik yang ditujukan oleh para elit negeri ini. Yang pertama adalah momen ketika proses pelantikan anggota DPR RI pada tanggal 1 Oktober 2019 yang lalu, ketika itu tertangkap dalam sebuah kamera bahwa ada adegan Megawati Soekarnoputri yang diduga sengaja tidak menyalami Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Ketika video ini muncul, kemudian banyak publik dan juga pihak-pihak yang berspekulasi terkait ada apa sebetulnya atau apakah ada keretakan hubungan Surya Paloh dengan Megawati Soekarnoputri. Namun pada malam kemarin terjawab sudah apa yang disampaikan oleh Surya Paloh dan juga Presiden Joko Widodo terkait dengan momen salaman ini. Kita akan lihat penuturannya berikut ini. Nah, kita hadir Presiden kelima Republik Indonesia. Siapa dia? Sekali lagi saya mau dengar, siapa dia? Megawati. Dan dialah sahabat sejatinya Nasdem. Kita sayang pada tokoh-tokoh bangsa ini. Kita sayang pada Jokowi, kita sayang pada Pak Ma'ruf Amin, kita sayang pada Pak Yusuf Kalla yang mendampingin kita. Dan jangan pernah ragukan lagi betapa saya masih sayang pada Mbak Mega saya. Jangan pernah ragukan itu. Ini penting sekali. Karena ketika Mbak Mega nggak salam saya, rusak semua Indonesia katanya. Saya coba kirim intelijen untuk menginvestigasi apa betul memang Mbak Mega sengaja nggak salam saya. Hasilnya saya tahu tidak sengaja. Ya, itu tadi pemirsa, rumor keretakan antara Surya Paloh dengan Megawati Soekarnoputri terjawab sudah oleh Surya Paloh semalam dan juga Megawati yang membuktikan dirinya hadir dalam acara hari ulang tahun ke-8 Partai Nasdem dan seolah menunjukkan bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Bahkan dengan adanya ungkapan sahabat sejati yang secara khusus diberikan Surya Paloh kepada Megawati Soekarnoputri dan juga ungkapan bahwa masih sayang kepada Mbak Mega, ini menunjukkan bahwa keduanya masih memiliki hubungan yang harmonis
harmonis layaknya seorang sahabat sejati. Berikutnya kita akan lihat momen yang juga menjadi perbincangan di publik ini terkait dengan rangkulan yang tidak biasa. Rangkulan antara Surya Paloh dengan Presiden PKS Sohibul Iman yang terjadi pada tanggal 30 Oktober 2019 lalu. Mengapa tidak biasa? Karena sampai Presiden Joko Widodo pun menyebut bahwa dirinya tidak pernah dipeluk seerat Pak Surya Paloh memeluk Sohibul Iman. Kita akan lihat penuturannya berikut ini. Juga meneguhkan sikapnya. Diperlukan terus-menerus upaya membuka ruang komunikasi dan konsolidasi bersama dengan seluruh eksponen dan komponen elemen masyarakat tanpa membedakan mereka yang berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Lebih erat tapi tidak bisa. Baik. Rangkulan itu apa yang salah? Itu bagus. Tapi sekali lagi juga semua itu kembali pada niatnya. Kalau niatnya itu untuk komitmen kenegaraan, apa yang salah? Kalau rangkulan itu untuk komitmen kebangsaan, apa yang keliru? Sangat bagus sekali apa yang dicontohkan oleh Bang Surya. Apa yang salah? Apa yang keliru? Kalau rangkulan itu untuk komitmen persaudaraan, untuk komitmen kerukunan, untuk komitmen persatuan kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Apa yang keliru, apa yang salah, itu bagus sekali. Momentum bersejarah malam hari ini, pelukan erat antara Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Haji Surya Paloh. Ya, pemirsa, meski Presiden Joko Widodo sambil bergurau menyebut bahwa ungkapan bahwa Pak Surya Paloh memeluk Sohibul Iman dengan begitu eratnya, itu adalah ekspresi kecemburuan dari Presiden Joko Widodo. Tetapi pada akhirnya Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa tidak ada yang salah dengan rangkulan tersebut, asalkan berdasarkan dengan komitmen, kenegaraan, kebangsaan, dan juga persaudaraan, tidak ada yang salah dengan rangkulan tersebut. Kita akan lihat lagi momen berikutnya yang memunculkan berbagai narasi terkait apakah Nasdem akan memberikan karpet merah untuk Anies Baswedan untuk maju sebagai Capres 2024. Karena muncul Nasdem memberikan kesempatan kepada Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta untuk membuka atau untuk menjadi bagian dalam pembukaan Kongres kedua Partai Nasdem. Dan juga ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang diberikan atau diminta untuk ambil bagian untuk dalam Kongres kedua Partai Nasdem. Kemunculan kedua kepala daerah ini menimbulkan spekulasi dan juga narasi apakah duet keduanya ini yang akan didorong oleh Partai Nasdem di 2024. Namun Surya Paloh punya jawabannya malam tadi. Lakukan 2 tahun menjelang tahun 2024, kita akan lakukan dengan sungguh hati, dengan penuh kebajikan, kejujuran untuk memilih salah satu yang terbaik melalui proses konvensi calon presiden. Ini harapan kita. Maka ini bisa memberikan gambaran betapa bersyukurnya kita bisa hadir, bisa menarik napas di tengah-tengah kehidupan bangsa yang tetap memberikan kesempatan bagi semua anak negeri untuk tampil menjadi pemimpin-pemimpin di negeri itu. Jadi kalau ada yang menyatakan, ini berpihak pada si Bung Anies, salah itu.
berpihak pada Ridwan Kamil, apalagi salah juga itu. Khofifah, belum tentu. Kader daripada internal Partai Nasdem, apalagi belum tentu lagi. Prof ambil hijau. Baik pemirsa, untuk membahasnya lebih jauh kami sudah kehadiran 3 orang narasumber. Yang pertama adalah Saan Mustopa, Sekretaris Fraksi Partai Nasdem. Kang Saan, selamat malam. Malam. Berikutnya adalah Hamdi Muluk, pakar psikologi politik. Prof. Hamdi, selamat malam. Selamat malam. Dan juga Pipin Sofian, juru bicara PKS. Mas Pipin, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Saya akan mulai dulu dari Kang Saan sebagai tuan rumah semalam. Ada banyak sekali momen istimewa yang terjadi pada puncak perayaan ulang tahun Nasdem yang ke-8 tadi malam. Ada kehadiran Presiden Jokowi, kemudian juga Ketua Umum PDI Perjuangan, ada sebutan sahabat sejati untuk Mbak Mega, klarifikasi salaman yang terlewat sampai pelukan Joko Widodo ke Surya Paloh. Apa artinya semua itu bagi Nasdem? Ya, bagi Nasdem ketika semua tokoh bangsa berkumpul ya, dan ada dalam suasana yang sangat cair, hangat, rileks, itu tentu memberikan dampak yang positif buat masyarakat di Republik ini. Bahwa begitu tokoh-tokoh masyarakat itu bersatu, masyarakat menjadi lebih damai, lebih sejuk, dan muncul harapan dan optimisme tentang perjalanan bangsa ke depan. Karena selama ini kita dalam perjalanannya beberapa waktu ke belakang, kontestasi politiknya yang begitu kuat, terkotak-kotak, bahkan terpolarisasi, antar satu tokoh dengan tokoh lain penuh dengan spekulasi, dispekulasikan yang beraneka ragam, muncul persepsi, tafsir yang beda-beda, tapi dengan momen semalam, spekulasi, tafsir terhadap berbagai momen, berbagai peristiwa, itu terjawab. Bahwa yang dispekulasikan selama ini bahwa ada persoalan dengan tokoh-tokoh itu terjawab bahwa tidak ada hal. Tapi Kang Saan, meragukan. apa yang terlihat di panggung depan, apakah sama dengan yang terlihat atau yang terjadi di panggung belakang? Apa yang perasaan yang diungkapkan, apakah sama dengan yang dirasakan? Ya, saya ingin contohkan misalnya gini. Ini kan berawal dari kunjungan Nasdem dipimpin Pak Surya ke PKS. Orang berspekulasi bahwa Nasdem bermain dua kaki, Nasdem bermanuver. Padahal yang dilakukan oleh Nasdem ke PKS itu murni silaturahmi kebangsaan. Saya dengan Kang Pipin ada di dalam sebuah pertemuan. Tidak pernah ada satupun kalimat yang bicara dalam konteks politik yang sesaat. Apakah itu Pilkada 2020, apalagi Pilpres 2024. Itu tidak ada sama sekali. Kita murni bicara dalam soal-soal kebangsaan, tantangan bangsa ke depan. Misalnya soal Pancasila, NKRI, soal membangun demokrasi yang sehat dan berkualitas, soal mengembalikan citra partai politik karena partai adalah pilar demokrasi. Itu yang kita bicarakan. Itu adalah, saya katakan, panggung belakang yang tidak orang tangkap, tapi saya memberikan sebuah testimoni, nanti Kang Pipin juga akan memberikan sebuah testimoni, tidak ada pembicaraan. Nah, apapun misalnya setelah di dalam pertemuan kita konferensi pers bersama, terus ada sebuah pelukan yang begitu hangat dan sebagainya. Nah, pelukan-pelukan ini sebagai sebuah sahabat yang lama nggak bertemu. Apalagi setelah Pilpres 2019 karena posisi yang berbeda. Nah, ketemu tentu mengaktualisasikan atau mengekspresikan sebuah bentuk dari kehangatan dan sebagainya itu lewat sebuah pelukan. Oke, saya ingin klarifikasi ke Kang Pipin. Kang Pipin, betulkah kalau tadi yang Kang Saan sebutkan adalah yang terjadi pada saat pertemuan itu bukan demi kepentingan sesaat, bukan demi politik yang pragmatis, tetapi untuk kepentingan jangka panjang demi bangsa ini yang lebih baik? Betulkah itu yang terjadi? Ya, selalu dalam teori sosial yang digunakan oleh para politisi itu atau para pengamat kan melihat dramaturgi politik. Backstage dan frontstage berbeda. Gitu. Tapi saya harus menjawab bahwa pada kondisi di mana dalam ruang tertutup selama kurang lebih 1 jam, kemudian ruang terbukanya setengah jam, itu sama yang dibicarakan. Tidak ada dalam dusta di antara kita lah membicarakan persoalan bangsa, 3 hal yang waktu itu disampaikan bahwa kita sama-sama menghormati posisi kita masing-masing. PKS membangun bangsa di luar, Nasdem berada di dalam, kita sama-sama tanpa ada permusuhan, tanpa ada kebencian di antara kita,
upaya untuk pendidikan politik kepada masyarakat. Poin pertama. Yang kedua adalah disampaikan bahwa kita memang berbeda, ada partai nasionalis, Nasdem di situ kami memang berasaskan Islam, tetapi secara historis, secara kondisi sejarah kita bisa beriringan, bisa kesepahaman bareng-bareng membangun bangsa. Tidak ada yang merasa yang ini lebih unggul dibandingkan yang lain. Dan ketiga adalah terkait dengan kesepahaman kita bahwa NKRI, konstitusi, Pancasila sudah selesai. Kemudian kita tidak memberikan tempat khusus bagi radikalisme, kemudian terorisme, komunisme dan yang lainnya. Jadi saya kira disitulah kesepahaman kita, kedua belah pihak memahami bahwa ada prasangka di antara sekelompok orang, kemudian ada stigmatisasi terhadap satu kelompok, terhadap kami misalnya di PKS, dan dari kelompok Islam juga terhadap partai nasionalis. Itu selesai memang salah satunya dengan komunikasi. Apa artinya bagi PKS ketika Nasdem, partai pertama yang akhirnya berusaha untuk merangkul partai yang selama ini berada di oposisi, datang langsung? Apa artinya itu buat PKS? Jadi yang pertama adalah kami memahami bahwa membangun bangsa itu tidak bisa sendirian. Jadi harus ada sense of belonging bahwa kita sama-sama memiliki bangsa ini. Yang membedakan kan adalah caranya saja. Yang satu di luar, yang satu di luar, di dalam. Jadi yang kedua adalah kebersamaan. Tadi kebersamaan itu bukan berarti harus dua-duanya di dalam, dua-duanya di luar. Jadi saya kira ini yang paling penting. Jadi ketika pertemuan itu bagi PKS sangat menyambut. Dan PKS juga dalam posisi di mana kita berada di luar tentu akan mengajak Demokrat, PAN begitu berkarya untuk sama-sama berada di luar pemerintahan, kritis terhadap pemerintahan. Tetapi komunikasi dengan partai pendukung pemerintah, saya kira dengan Nasdem, nanti dengan PDIP, Golkar, tetap harus memperlihatkan kesejukan. Jangan membangun narasi atau satu front antara elit dengan elit, sehingga itu turun ke masyarakat, tetanggaan jadi konflik, keluarga jadi konflik. Kita ingin memperlihatkan bahwa yang kita kritisi adalah kebijakan, bukan adanya kebencian orang per orang. Misalnya PKS sangat tidak setuju dengan kenaikan tarif BPJS misalnya, atau nanti akan tarif dasar listrik naik. Apa solusi PKS, kita akan jelaskan. Jadi saya pada posisi itu kami ingin mengatakan bahwa demokrasi yang sehat yang ingin ditunjukkan oleh kami ketika dalam pertemuan itu. Mudah-mudahan itu bisa dipegang ya, demokrasi yang sehat tadi, yang betul-betul meskipun berbeda pandangan tetapi tetap dalam suasana kesejukan. Karena selama ini kan yang sering mengompori masyarakat seringkali dari pernyataan elit politiknya sendiri. Boleh ditanggapi nanti Kang Pipin dan juga Kang Saan, termasuk Prof Hamdi, soal kalau tadi Kang Saan mengatakan ini memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Benarkah demikian? Kita akan jawab nanti, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Prime Talk. Kami lanjutkan kembali pemirsa. Prof Hamdi, setelah 1,5 bulan terakhir ini terbentuk berbagai narasi di kalangan masyarakat. Misalnya, apakah Nasdem bermain dua kaki, mau keluar dari oposisi, hubungannya retak dengan Megawati dan Jokowi. Tapi semalam seolah-olah dicitrakan bahwa itu semua tidak betul, bahwa hubungan harmonis begitu saja. Dan apakah betul seperti Kang Saan itu bisa berdampak positif bagi masyarakat? Apakah selama ini persepsi yang muncul bisa luntur begitu saja? Ya begini, tadi Bung Pipin sudah mengintroduksi Erving Goffman gitu dengan teori dramaturgi politik. Ada lagi teori yang lainnya dari sama sebenarnya senada. Goffman bicara tentang impression management. Jadi sebenarnya setiap aktor politik di panggung politik itu selalu punya kebutuhan memaksimalkan memanajemen kesan yang paling terbaik ke pengamat. Pengamat itu berarti masyarakat, rakyat, konstituen, apalagi yang paling penting voter kan, calon pemilih. Dan itu kan setiap partai berlomba-lomba membuat manajemen kesan yang paling oke. Termasuk mengesankan kami partai yang paling damai, kami partai yang tidak ada masalah, kami partai yang paling seluruhnya lah, pokoknya kecap nomor 1 lah. Seperti semalam yang kita lihat, semua mengklaim begitu kan. Wah ini kami yang paling baik dalam konteks kebangsaan ini. Kami damai, kami tidak ada masalah gitu. Di panggung depan. Di panggung belakang apakah ada masalah? Ada. Karena begini kan, setiap aktor politik sebagai aktor rasional itu pasti akan memaksimalkan keuntungan bagi masing-masing sebenarnya. Itu sesuatu yang ujung-ujungnya akan seperti itu dalam ya? politik. Untuk kepentingan sendiri?
Iya, maksudnya setiap aktor politik itu akan memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri dalam sebuah interaksi politik seperti itu, dalam sebuah panggung itu. Jadi akan menciptakan kesan paling baik, dan politik kan juga seni mengelola kemungkinan yang terbaik buat kita dan terbaik buat semua. Kalau bisa begitu, itu sah-sah saja dalam sebuah permainan seperti itu. Jadi yang kita lihat hari-hari ini bahwa semua aktor politik mencoba memainkan kesan itu, mengatur impresi itu paling maksimal sampai ke pemilihnya. Tentu nanti yang diharapkan adalah voting, gitu, elektabilitas. Elektabilitas, gitu. ujung-ujungnya itu ya? Ujung-ujungnya begitu. Semua permainan politisi harus kita manai dalam konteks memenangkan itu Saya ingin semua. klarifikasi ke Kang Saan. Kalau tadi Prof. Hari bilang ini adalah manajemen kesan, impresi yang sengaja diciptakan supaya partai politiknya dianggap yang paling baik. Apakah itu yang berusaha diraih oleh Nasdem? Enggak lah, kita enggak seperti itu. Saya dengan Pak Surya selalu sampaikan bahwa kita selalu mengedepankan kepentingan bersama dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwa nanti ada efek elektoralnya buat Nasdem, itu adalah dampak. Jadi kalau misalnya gini, kita misalnya gini, menyampaikan, membuat gagasan baru politik tanpa mahar. Politik tanpa mahar yang diusung oleh Nasdem, non-transaksional dan sebagainya, itu bukan hanya semata-mata jargon, tapi juga bagian dari sebuah komitmen politik Nasdem untuk mewujudkan sebuah sistem politik yang clear and clean, supaya melahir pemimpin-pemimpin yang baik, apakah kepala daerah maupun dalam konteks nasional. Bahwa dari sikap politik seperti itu ada efek elektoralnya buat Nasdem, itu adalah akibat. Jadi bukan tujuannya politik tanpa mahar itu semata-mata ditujukan untuk mendapatkan pemilih sebanyak-banyaknya. Karena kalau misalnya kita berpikir pragmatis, itu tidak sebanding dengan yang kita dapatkan misalnya kan, kalau berpikirnya pragmatis. Tapi jadi, kan bukan di situ ininya. Baik, berarti nah, kayak kemarin misalnya, kayak kunjungan kita ke PKS. Kunjungan, rangkulan dan sebagainya. Itu bukan gimmick politik? Bukan gimmick politik. Karena kalau misalnya kita gimmick politik datang ke PKS, tentu kita juga banyak dibully oleh pemilih Nasdem. Apakah pemilih Nasdem senang semua? Belum tentu misalnya ketika menghadirkan bertemu dengan Gubernur DKI Mas Anies. Apakah misalnya efek Pilkada 2000 kemarin ketika Pilkada DKI, pemilih Nasdem dengan pemilih yang lain, itu kan masih membekas ketika belum bisa menerima semua. Kita berpikir ada peribahasa, kalau misalnya kita berpikirnya dalam kepentingan sesaat, itu justru pemilih-pemilih Nasdem itu banyak yang protes. Tapi kita bukan di situ. Kita ingin menghentikan ini loh, ingin menghentikan jurang yang begitu udah terbuka lebar. Misalnya dengan kehadiran Pak Prabowo Gerindra ke koalisi, mengurangi jurang juga. Kan untuk mengurangi jurang juga, polarisasi yang. Nah ini tujuannya, bahwa dari situ ada efek elektoral yang didapatkan. Saya katakan itu adalah efeknya. Tapi yang tertangkap juga di masyarakat bahwa elit politik kita sepertinya mudah sekali membalikkan telapak tangan, yang dulu musuh jadi kawan, yang dulu menyerang sekarang jadi merangkul begitu. Karena masyarakat tidak mudah lupa begitu bagaimana kontestasi politik kemarin pada saat pilkada, pada saat pileg dan pilpres begitu sengit. Tetapi sekarang keduanya seakan dengan mudahnya membalikkan telapak tangan langsung damai begitu saja. Bagaimana bisa dipercaya, Kang Pipin? Boleh dijawab nanti, kami harus jeda lagi pemirsa. Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Kami lanjutkan kembali pemirsa, saat ini berbagai partai politik menunjukkan sikap saling merangkul satu sama lain, padahal kita tahu pada saat kontestasi politik yang dulu elit politik juga yang akhirnya membuat masyarakat terpecah belah. Sekarang bagaimana Kang Pipin membalikkan keadaan tersebut? Elitnya memperlihatkan diri seolah-olah sudah berdamai, tetapi masyarakatnya kan belum sepenuhnya seperti itu. Ya, jadi kita harus memaknai sejak awal kami di PKS memahami pertarungan di pilpres, pileg, pilkada itu bukan peperangan, bukan permusuhan, tetapi itu kompetisi fastabikul khairat. Siapa yang paling baik menyampaikan gagasan, tokoh ya, saya kira
dan kemudian program kerja, itu yang ingin kita tampilkan. Jadi ketika ada oknum atau pihak yang berpikir bahwa itu terjadi permusuhan, saya kira di sinilah posisi elit yang harus meluruskan. Jadi pendidikan politik kepada masyarakat, kita boleh berbeda tapi jangan bermusuhan. Jadi saya kira pertarungan yang sengit yang kemarin itu memang semua orang bertanggung jawab, baik elitnya maupun masyarakatnya. Saya kira banyak masyarakat yang sudah dewasa. Jadi ketika mereka berbeda, tetap saja bisa ngariung bareng, ngaliwat ya kalau di Sunda begitu ya. Mereka sama-sama saling menghormati, dan ini cara mempercepatnya ya elit saya kira. Dan memperlihatkan rekonsiliasi itu tidak dimaknai dengan bahwa kita harus semuanya masuk dalam pemerintahan. Kita bertemu, silaturahim, kemudian kita hadir dalam acara partai politik seperti semalam kemarin, itu menunjukkan bahwa ya kita berpolitik yang santun, berpolitik yang punya etika, menghormati segala pilihan politik, tetapi dalam kebijakan pemerintah yang tidak sepakat, yang tidak setuju misalnya, memang akan berbeda PKS dengan Nasdem dan partai yang lainnya. PKS ketika kami berada di luar pemerintahan clear, kami tidak ada keterikatan kontrak politik menteri di situ. Jadi sehingga kami bisa bebas dengan kritis jelas menyuarakan aspirasi masyarakat. Oke. Tapi Nasdem clear tidak Kang ketika berada di dalam koalisi tetapi juga menyatakan akan tetap kritis sebagai mitra koalisi. Boleh dijawab nanti Kang Saan, kita jeda lagi ya pemirsa. Prime Talk akan kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami di Prime Talk. Saya kembali ke Prof. Hamdi terlebih dahulu. Prof. Hamdi, kalau kita lihat semalam di acara ulang tahun Partai Nasdem, RI1, RI2, para ketua umum partai politik, terutama Bu Mega, itu hadir semua. Apakah itu menunjukkan bahwa pengaruh politik yang dibangun oleh Partai Nasdem ini semakin besar? Iya, saya kira semalam itu pun pertunjukan, walaupun mungkin konotasinya agak negatif ya. Kok politik hanya direduksi hanya menjadi semacam sebuah showcase gitu. Kalau anak sekarang bilangnya showcase gitu lah, untuk mencari menampilkan kesan terbaik gitu ya. Padahal nanti ada orang mengkritik sesungguhnya output sebuah politik itu dilihat dari kerja konkretnya. Ya. Bagaimana kebijakannya dijalankan, bagaimana nanti kalau pemerintah kebijakan itu diambil dan dijalankan di DPR, nanti bagaimana pengawasan dilakukan sehingga outputnya terbaik buat masyarakat. Tapi oke lah, politik kan juga ada, Anda bilang tadi gimmick-gimmick yang nggak penting, katakan nggak penting gitu lah. Tapi politik juga urusan simbol, saya kira. Jadi nggak boleh kita sepelekan juga bahwa semalam mempresentasikan gitu, menunjukkan ke masyarakat ada sebuah showcase. Bangsa ini rukun-rukun saja, dan atletnya walaupun ada sedikit dramaturgi sindir menyindir, tapi kan juga sebenarnya tidak serius-serius betul gitu lah. Ya enggak? Kalau kita lihat gitu kan, kalau Pak Presiden mengatakan, "Loh iya, saya kan cuma cemburu." Itu boleh tuh cemburu orang. Saya malah rangkul lebih kuat lagi, cair lagi. Terus nanti Pak Surya Paloh juga menyapa Bu Mega. Jadi kelihatan semalam sebagai sebuah tontonan, ya elit kita ini sebenarnya sudah ada masalah, tidak ada reaksi-reaksi emosional gitu loh, tidak ada permusuhan gitu loh, dan semoga ke bawah masyarakat juga begitu. Masyarakatnya juga begitu. Ya, kemarin kontestasi sudah selesai. Pada waktu kontestasi semua energi dimaksimalkan untuk sebuah kontestasi. Seperti juga olahraga lah, contoh konkretnya. Orang olahraga mana ada pemain sepak bola, main futsal, main basket itu terus silakan masukin bola baik-baik, enggak bertempur keras kan? Tapi setelah selesai main peluk-pelukan salaman. Sama ini juga. Politik yang berharga sekali untuk masyarakat. Itu maksud saya ini walaupun itu katakanlah showcase gitu, tapi menurut saya oke lah kita selama ini berpolitik terlalu iklimnya itu seperti panas gitu loh. Jadi semalam ada petunjuk seperti itu, rakyat senang-senang. Oh ya nggak apa-apa. Setidaknya itu kesan yang ditampilkan cukup menyejukkan lah ya. Iya, kalau kita menarik lebih substantif, mudah-mudahan ini semacam sebuah rekonsiliasi politik lah. Pilpres sudah selesai, tugas kita ke depan adalah memaksimalkan ya proses eksekutif, ketua eksekutif dan proses di legislatif juga sebagai penyeimbang. Jadi kerjanya partainya Kang Pipin juga penting sebagai check and balances gitu loh.
Ya, dengan begitu demokrasi berjalan elegan. Oke. Kang Saan, ketika Surya Paloh menyebut Megawati sebagai sahabat sejati Nasdem. Kalau sahabat sejati itu kan berarti sahabat yang selalu ada dalam suka dan duka, jatuh bangun, menang kalah, selalu mendukung, menopang satu sama lain. Apakah hubungan yang seperti itu yang dirasakan Nasdem dengan PDI Perjuangan atau Surya Paloh dengan Megawati? Enggak, kan yang saya tahu ya hubungan Pak Surya dengan Ibu Megawati itu kan udah puluhan tahun. Mereka berinteraksi dan sebagainya. Tentu dalam sebuah proses interaksi, apalagi sama-sama hari ini memegang partai, sama-sama menjadi ketua umum dalam sebuah kontestasi politik, itu apakah di pilkada atau di pilpres atau misalnya bagian dari sama-sama bagian dari sebuah koalisi di Pak Jokowi, tentu dalam sebuah proses perjalanannya dinamika itu kan selalu ada. Itu nggak mungkin juga kita. Maksudnya layak seorang sahabat itu berantem kecil tuh ada. Iya pasti ada persoalan kecil-kecil. Itu kan bisa di pilkada karena kita berbeda dukungan, berbeda pilihan di pilkada dan sebagainya. Misalnya ketika pileg antar caleg dari Nasdem dengan partai-partai lain itu biasa. Tapi hal-hal kecil itu semua direduksi. Itu dalam konteks kepentingan yang lebih besar, kepentingan yang lebih lebih bermaslahat untuk bangsa ini. Misalnya contoh dengan kehadiran Ibu Mega yang orang berspekulasi, kira-kira pasca tidak sengaja salaman ketika pelantikan tidak DPR. Sengaja terlewat salamannya. Salaman. Orang kan berspekulasi semua. Ini ada masalah nih. Kira-kira datang nggak nih Pak Ibu Mega ke HUT Partai Nasdem? Ternyata datang. Datang lengkap, sekjennya datang, Mbak Puan sebagai ketua DPR datang. Itu menunjukkan bahwa soal-soal hal-hal yang memang dinamika dalam sebuah proses politik sama dengan kayak misalnya dengan PKS dengan partai lain ada dinamika, itu bisa kita pendam, kita reduksi dalam konteks kepentingan yang jauh lebih besar. Ya itu kepentingan yang lebih besar yang sama-sama ingin dicapai bersama. Sama-sama ingin bercapai bahwa kita sama-sama ingin mengawal pemerintahan Pak Jokowi ke depan selama 5 tahun ini berjalan dengan sukses. Ingin melahirkan sebuah cerita yang baik di masyarakat ke depan. Itu konteksnya. Di segmen terakhir kita akan berbicara lebih jauh soal bagaimana mengawal pemerintahan Jokowi Maruf Amin ini ke depan seperti apa baik yang di dalam maupun di luar pemerintahan. Kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, berbicara bagaimana mendukung pemerintahan Jokowi Maruf Amin selama 5 tahun ini, ada yang di dalam dan juga di luar koalisi. Kalau di luar koalisi sekarang tampaknya Kang Pipin tinggal PKS seorang diri yang betul-betul teguh di luar koalisi karena Gerindra sudah merapat ke dalam, PAN dan Demokrat kita belum tahu seperti apa tetapi sudah menunjukkan sinyal ingin sebetulnya merapat ke dalam. Tinggal sendiri, mampukah menjalankan fungsi check and balance? Yang pertama, PKS tidak merasa sendiri karena aspirasi masyarakat yang menghendaki adanya partai penyeimbang, partai oposisi terhadap pemerintahan itu jumlahnya besar. Dalam berbagai survei sekitar 75%. Jadi ada berharap bahwa tidak semua partai itu masuk ke pemerintahan. Jadi PKS merasa tidak sendiri dan tidak menginginkan kesendirian itu. Kami tentu nanti mengajak PAN, Demokrat dan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa pelukan, pertemuan, silaturahim yang dilakukan oleh PKS sebelumnya dengan Pak Prabowo di rumah Pak Prabowo, kemudian dengan Nasdem di PKS, kemudian kemarin di Kongres Nasdem bersama Pak Jokowi dan sebagainya, bukan berarti kami menurunkan atau lembek tidak kritis terhadap pemerintahan. Jadi justru itu adalah kondisi di mana kami tetap harus menjalin hubungan baik, tidak ada permusuhan, kebencian, tetapi sikap kami tetap tegas. Misalnya kami tetap menolak kenaikan tarif BPJS. Yang kedua misalnya, kami tidak setuju dengan rencana pilkada dipilih oleh presiden atau dipilih oleh DPRD. Kami ingin tetap pilkada langsung misalnya. Yang ketiga misalnya pada posisi Perpu KPK, kami ingin presiden mengeluarkan Perpu KPK. Kami ingin KPK diperkuat, bukan diperlemah gitu. Jadi kami ingin menyampaikan bahwa silaturahim politik, pelukan kebangsaan dan itu semua adalah dasar kita melakukan rekonsiliasi, tetapi
posisi kami tegas sebagai oposisi, Baik. akan mengkritisi kebijakan pemerintah, dan tentu di parlemen saya kira kami akan mengajak partai lain, termasuk tadi Demokrat, PAN. Saya kira kalau misalnya betul kritis nanti Nasdem, misalnya Golkar dan yang lainnya terkait dengan isu yang tidak pro rakyat, tentu kita sebetulnya bisa bersama-sama. Dan PKS tentu akan betul-betul menjadi suara rakyat. Oke, PKS ingin dirangkul, mau merangkul tetapi tetap kritis ya? Betul. Baik. Kalau Kang Saan sepertinya bagaimana kalau posisi Nasdem berada dalam koalisi clear, tetapi apakah akan juga kritis seperti PKS? Gini, kalau ada koalisi pasti clear kita. Nah, kita akan kritis ketika bukan dalam soal kebijakan yang akan menjadi pemerintah eksekusi, tapi ketika pemerintah sudah keluar dalam sebuah konteks kepentingan bernegara dan berbangsa. Misalnya ketika pemerintah memberikan ruang bagi kelompok-kelompok intoleran, radikal, kelompok-kelompok yang mau mengganggu tentang ideologi kita Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan sebagainya, pasti Nasdem akan ada yang terdepan. Tapi dalam konteks misalnya kebijakan dan sebagainya, Nasdem tidak akan berusaha menjadi apa istilahnya duri di dalam daging dalam sebuah koalisi. Itu kita clear. Jadi kita clear ingin mengawal pemerintahan Pak Jokowi ini sampai tuntas dan tidak akan pernah merecoki kecuali pemerintahan ini keluar dari rel konstitusi. Itu clear kita ya di situ. Oke, terakhir untuk Prof. Hamdi melihat bagaimana dinamika politik yang terjadi dalam 1,5 bulan terakhir ini. Ada yang masuk ke dalam koalisi, ada yang tetap bertahan di luar, ada pelukan, rangkulan, salaman dan sebagainya. Bagaimana Anda melihat peta 5 tahun ke depan ini akan ditentukan oleh faktor apa? Harmonis atau tidaknya hubungan antara semua partai politik dan juga pemerintah? Ya tentu setiap partai seperti premis dasar dari politik. Setiap partai akan memaksimalkan semua hal ini untuk merebut, memenangkan pikiran dan hati masyarakat, kira-kira begitu. Nah, betul dalam sebuah koalisi pemerintahan ya tidak ada jaminan misalnya anggota parlemen yang koalisi pemerintahan itu selalu sejalan dengan kebijakan pemerintah. Nanti tergantung apakah kebijakan itu populer atau tidak populer. Biasanya kalau tidak populer nanti yang koalisi pendukung pemerintahan pun bisa berkoalisi dengan oposisi. Itu terjadi zaman SBY juga begitu gitu. Jadi karena setiap partai itu ingin memaksimalkan kesan yang terbaik buat masyarakat itu. Nah itu jadi tapi bagi kita sebagai rakyat kan begini, kita tidak masalah ya sepanjang kebijakan itu baik buat masyarakat. Dan tugas DPR adalah memaksimalkan menangkap aspirasi publik sehingga fungsi check and balances itu dimanfaatkan untuk mencari the best option lah gitu loh. Kita kan juga tidak ingin misalnya sebuah praktek demokrasi yang penting asal beda, asal beda dengan pemerintah, asal kritik tapi tidak substantif misalnya. Jadi kalau kita mengharap kalau memang DPR menganggap program pemerintah itu baik didukung, kalau keliru arah yang salah dia ingatin, kan itu yang bagus begitu. Sekedar itu aja supaya outputnya terbaik buat masyarakat. Baik, kita catat itu. Terima kasih Prof. Hamdi, Kang Saan dan juga Kang Pipit telah bergabung bersama kami di Prime Talk hari ini. Pemirsa, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Prime Talk.